Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Akbar, NPM 1911090215. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis vektor. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu analisis vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, seperti dua gambar di atas. Yang pertama, secara geometri digambarkan dengan sebuah panah yang ditarik dari satu titik, misal A, ke titik yang lain, misal B. Lihat pada gambar yang pertama. Kemudian panjang antara A dan B, gambar pertama, dan B ke A, gambar kedua, disebut besar vektor. Arah garis atau ke kanan pada gambar 1 dan ke kiri pada gambar 2 disebut arah vektor. Titik awal vektor disebut titik tangkap atau titik awal. Titik akhir atau ujung panah disebut titik terminal atau titik terminus. Kemudian penulisan vektor atau I, huruf yang ditebalkan, misal F dibaca vektor F. Kemudian yang kedua, diberi panah di atas F. Besar vektor dinyatakan dengan sigma F atau F. Vektor satuan atau sebuah vektor yang dibagi dengan besarnya A per A sama dengan A torsi. Penjumlahan vektor ada 3 macam, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Berlaku pada sifat kumulatif dan asosiatif seperti gambar berikut. Pada sifat kumulatif, vektor A plus vektor B sama dengan vektor B plus vektor A. Ada vektor A plus dalam kurung vektor B plus vektor C sama dengan dalam kurung vektor A plus vektor B plus C. Berikut adalah contoh sistem koordinat kartesian pada gambar pertama, yaitu memiliki 2 dimensi, dan pada gambar ketiga memiliki 3 dimensi. Kemudian ada perkalian vektor. Pada perkalian vektor dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perkalian 2 vektor yang menghasilkan skalar disebut perkalian titik atau dot product. Yang kedua, perkalian 2 vektor yang menghasilkan vektor disebut perkalian silang atau cross product. Berikut adalah salah satu contoh dari titik. Yang pertama, A, vektor A dikali vektor B sama dengan lambda vektor A vektor B cos theta atau vektor A dikali vektor B sama dengan AB cos theta. Kemudian ada perkalian silang di mana vektor A dikali vektor B sama dengan AB sin theta per pi. Kemudian ada cross product atau produk silang. Yang pertama yaitu A sama dengan A1i plus A2j plus A3k. Kemudian yang kedua ada B sama dengan B1i plus B2j plus B3k. Di sini kita menggunakan perkalian silang antara A dikali B kemudian yang menghasilkan I dalam kurung A2 B3 dikurang A3 B2 plus J dalam kurung A3 B1 min A1 B3 dalam kurung plus K A1 B2 min A2 B1. Kemudian ada persamaan bidang. Pada persamaan bidang ada N kali PQ sama dengan 0, di mana N sama dengan AI plus BJ plus CK, di mana AI plus BJ plus CK dikali dalam kurung X min X0I plus Y plus min Y0J plus Z min Z0K sama dengan 0, dan A dalam kurung X min X0 ditambah
B plus E. Y min Y0 plus C dalam kurung Z min Z0 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ada perkalian 3 vektor. Perkalian 3 vektor yang menghasilkan skalar vektor A dikali dalam kurung B kali C sama dengan B dikali dalam kurung C kali A sama dengan vektor C dikali dalam kurung vektor A dikali vektor B, di mana menghasilkan A dikali B kali C sama dengan dalam kurung A XY plus AYJ plus AZK, di mana akan mendapatkan perkalian silang atau berupa horizontal dan vertikal seperti berikut. Kemudian perkalian 3 vektor yang menghasilkan vektor A kali dalam kurung vektor B dikali vektor C sama dengan dalam kurung vektor A dikali C dikali vektor B dikurang dalam kurung vektor A dikali B dikali C. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.